memproduksi baksonya, dan juga sampai pada akhirnya mencuci piring dan menjadi kasir. Ini maksudnya adalah kalau misalnya kita mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan dibagilah per divisi atau per kemampuan. Jangan dibebankan kepada satu orang, karena yang ada itu adalah bukanlah Superman, tapi adalah yang ada super team. Gitu. Jadi baiknya itu adanya pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan adanya koordinasi dan komunikasi satu sama lainnya. Terus ini ada poin sedikit dari berani untuk menghadapi segala tantangan. Jujur ini yang sangat sangat real yang kami hadapi, karena yang kami hadapi itu adalah sinyal tidak ada, listrik itu terbatas, air bersih apalagi, dan juga bagaimana cara untuk akses kapal yang jadwalnya belum stabil, itu yang telah kami hadapi. Begitupun akses jalur darat yang jalannya masih sangat parah. Itu yang saya tekankan kepada para rekan-rekan dan para pejuang entrepreneur muda, bahwasanya yang kami hadapi di sini bukanlah hal yang kecil, tapi benar-benar ketabahan dan perjuangan yang diminta di sini. Terus selanjutnya jangan berorientasi pada untung, tapi bagaimana untuk bertahan dan berkembang. Kami nyadari kalau kami itu masih level startup, jadi kami tidak berorientasi kepada untung yang harus dibagi ke seluruh tidak. Jadi sebenarnya keuntungan itu kami bagi-bagi. Nah, ada dua hal di sini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita itu bisa untuk meningkatkan kualitas SDM, begitu. Itu baik itu dari para pekerja yang ada di dalam produksi untuk produk, dan bagaimana untuk peningkatan kualitas SDM untuk staf kita, baik itu yang di Kepulauan Pagai maupun yang di kantor pemasaran yang ada di Kota Padang. Nah, jadi kalau misalnya di produksi itu mungkin kita bisa membagi sedikit keuntungan itu kepada penambahan mesin ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi dan sebagainya. Dan untuk kualitas SDM untuk staff juga sangat penting untuk dilakukan, misalnya mungkin workshop dan juga BIMTEK atau yang lainnya gitu. Dan terakhir adalah apapun hasilnya tetap syukuri dan jangan mengeluh. Sedikit atau banyak itu bukan kita yang akan menentukan, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi sedikit itu ya kita syukuri, kalau banyak ya alhamdulillah, dan tentu otomatis kita harus memikirkan what's next. Tentu ada action plan dalam hal ini adalah untuk tahapan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita harus menyadari bahwasanya produk-produk turunan kelapa ini sangat banyak sekali, dan tentunya bisa kita saling sharing, baik itu dalam hal inovasi dan juga kreativitas dalam menciptakan produk-produk berkualitas. Kami mengharapkan dalam jangka waktu yang kedepannya bahwa kami tidak hanya nanti transaksinya dalam bahan baku mentah saja, tetapi juga nanti ada produk-produk turunan, mungkin nanti bisa menjadi briquette, atau bisa untuk produk arang, atau nanti bisa untuk coco fiber, bisa jadi untuk media tanam, pot bunga, dan kreativitas kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Dan tentunya ini kalau untuk sharing ide atau partnership atau program magang, kami sangat welcome. Tentunya ini dengan azas saling menguntungkan nantinya kepada para pihak yang mau bekerja sama dengan kami. Well, that's all for me. That's a lot, and it's really wasting time. I'm sorry. Jadi itu saja dari saya pribadi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk komunikasi lebih lanjut, silakan hubungi kepada nomor yang sudah saya sampaikan melalui materi PowerPoint yang telah dibantu oleh panitia untuk menyebarkannya. Thank you very much for the opportunity given to me. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syukrawardi telah memberikan beberapa kalimat
pada kita sebut sebagai motivasi kita pada siang hari ini untuk meneruskan kegiatan kita dalam acara kita International Online Seminar on Entrepreneurship and Creative Economy dengan tema Motivation and Preparation to be Young Entrepreneur in Digital Era. Baik Bapak Ibu semuanya dan peserta, bersama kita telah hadir 2 orang pembicara kita yang tentunya sangat-sangat memiliki kompetensi yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Kita sambut di sini ada Bapak Agus Fajar Haryadi SPDMT dan Bapak Dian Santro Prayoga SKM MKes. Sebagai pembicara kita yang pertama pada siang hari ini, kita sudah bersama Bapak Agus Fajar Haryadi SPDMT. Beliau akan membawakan materi beliau dengan judul Prospek Edupreneur dalam Teknologi Pendidikan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Bapak Agus Fajar Haryadi SPDMT, beliau adalah seorang kandidat doktor di Universitas Negeri Malang. Beliau adalah penerima beasiswa BPPDN S3 di Universitas Negeri Malang, kelahiran Curug 6 Agustus tahun 1980. Beliau ada seorang yang memiliki banyak sekali pengalaman di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sebagai seorang guru, staf bidang PTK, kemudian juga di Politeknik Rafflesia sebagai dosen teknik elektro hingga pada saat ini. Kemudian beliau juga adalah seorang akademi komunitas di Rejang Lebong sebagai tim inti perumus dan pendiri AKRL serta dosen perkuliahan aplikasi komputer. Beliau juga aktif di Fit Laboratory sebagai konsultan pendidikan 52 yayasan sekolah serta produsen teknologi penunjang pendidikan, trainer implementasi LMS, desain dan implementasi sistem jaringan untuk kantor dan lembaga pendidikan. Selain itu juga beliau adalah seorang Robotic Education yang bergerak di coach tim Robotic SMP Khoirul Ummah Curug sebagai gold medal tentunya, kemudian coach tim Robotic SMP Khoirul Ummah Curug, juara 1 kategori desain terbaik nasional di UGM, kemudian coach tim Robotic SMPIT Insan Permata Malang dengan memperoleh gold medal di Malaysia. Dan yang terakhir beliau juga aktif di Yayasan Al Amin Curug sebagai konsultan pendirian dan pengembangan SMPIT Khoirul Ummah Curug. Pendidikan beliau beliau adalah alumni Universitas Negeri Padang pada pendidikan teknik bangunan, kemudian beliau S2 Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Digital Media dan Game Teknologi, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Negeri Malang pada jurusan Teknologi Pendidikan. Baik Bapak Ibu semua, demikianlah kurikulum kita atau biodata Bapak Agus, sangat luar biasa, dan kita berikan aplaus bersama. Bapak Agus Fajar Haryadi SPDMT, Prospek Edupreneur dalam Teknologi Pendidikan. Kita simak bersama penuturan dari beliau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti suaranya ini clear ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Clear, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ini soalnya di daerah sinyalnya juga sedang kurang stabil. Gitu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Starcom ya, Starmoon, di mana dari namanya sendiri itu adalah kumpulan para bintang, gitu. Asal katanya star gitu ya. Mudah-mudahan semuanya yang sekarang sudah menjadi bintangnya semakin bersinar, kemudian yang mungkin berharap menjadi bintang, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan menjadi apa yang dicita-citakan tersebut. Baik, rekan-rekan semuanya ya, karena mungkin kemungkinan besar ini pesertanya adalah mahasiswa. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mungkin untuk presentasi di play rekaman video saja mungkin ya, Miss Rina, supaya mungkin akurasi waktunya lebih efektif gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Kami siap, Pak. Setelah itu kita discuss lebih lanjut. Silahkan mungkin lewat presentasi video dulu.
Oke Pak, disiapkan oleh panitia Pak. 1 menit Pak. Halo? Atau saya sharing dari sini saja? Iya. Yang sharing bisa Pak Agus aja di sana ya. Bapak Agus Fajar siap di sana filenya Pak? Oke, Kami ada bisa. kendala. Bisa mau dibantu Ah. Pak Agus? Kami ada kendala sedikit di sini. Oke, baik. Lewat sini aja ya. Sekarang mohon izin diberi akses untuk share screen. Oke ya, share screen. Ini sudah tampil? Sudah bisa tampil di sana share screen? Halo? Halo? Sudah Pak. Oh sudah ya. Kalau Ya, sudah udah. saya play dari awal. Oke Pak, terima kasih Pak. Share soundnya udah Pak Agus. Oh iya, sebentar. Iya, mungkin diulang lagi Pak Agus. Di cancel ulang. Iya. Sebentar. Ini masuk ya? Mantap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Fajar Haryadi dari Fit Laboratory Malang akan mempresentasikan tentang bagaimana prospek edupreneur dalam bidang teknologi pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu latar belakang pendidikan saya. Yang pertama dari SMK jurusan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Teknik Bangunan, S2 Teknik Elektro, itu bidang digital media dan game teknologi, dan sekarang sedang menyelesaikan S3 dalam bidang teknologi pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Dengan latar belakang pendidikan tersebut yang semuanya backgroundnya adalah teknik, walaupun mungkin tidak linear ya, itu menjadi sebuah prospek, menjadi peluang bagi saya untuk mengembangkan teknologi dalam bidang pendidikan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah membuat lembaga namanya Fit Laboratory dengan 3 bidang garapan. Yang pertama konsultan pendidikan, alhamdulillah sudah menangani 52 yayasan, kemudian robotik education untuk anak-anak, alhamdulillah sudah membawa 2 kali sekolah dengan event yang berbeda, itu memenangkan medali emas robotik tingkat internasional, dan yang terakhir adalah saat ini mengembangkan produk-produk teknologi pendidikan ya. Nah, kita lanjutkan dengan tema prospek edupreneur dalam teknologi pendidikan. Saya mengadopsi sistem problem based learning dalam dunia pendidikan, di mana dalam edupreneur ini bagaimana kita mengangkat sebuah tema dengan problem based product, bukan problem based learning gitu. Problem based product itu artinya kita mengembangkan produk berdasarkan masalah. Nah, ini adalah sosok entrepreneur yang sangat luar biasa, dikenal di Indonesia, dan kita harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya?
Dikasih tunjuk usahanya. Wah, gimana pemasarannya? Ah, kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Itu tadi banyak dari sebagian besar alumni sekolah atau yang lagi mencari pekerjaan itu mendapatkan katanya susah mencari pekerjaan, apalagi jurusan pendidikan itu. Ini terjadi kenapa? Karena memang guru itu menjadi impian, guru itu menjadi satu-satunya profesi bagi lulusan-lulusan pendidikan. Itu asumsi yang terjadi. Padahal sebenarnya sangat banyak potensi-potensi dalam bidang pendidikan yang bisa kita garap. Nah, terkait dengan pengembangan teknologi pendidikan, maka sebenarnya kita harus memegang prinsip ini: tangkap peluang dan bacalah masalah yang ada di sekitar kita. Karena dalam keseharian kita, dalam agama Islam pun itu Iqra menjadi ayat yang pertama dalam Al-Quran, itu artinya bacalah peluang, tangkallah peluang itu. Ini menjadi dasar kita. Berarti pesannya adalah dalam kehidupan kita itu harus bisa membaca. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa saya mengangkat problem based product. Artinya kita mengembangkan mengembangkan produk itu dengan membaca masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjutkan. Masalah itu apa? Masalah itu artinya ketika idealnya A, ternyata terjadinya realitanya adalah B. Berarti ada ketidakcocokan antara ideal dengan kenyataan. Nah, itu menandakan ada sebuah peluang, ada sebuah prospek, ada sebuah masalah yang bisa menjadi dasar kita membuat sebuah produk baru dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, contoh yang pertama, kita mulai dari pagi, mulai berangkat sekolah sampai pulang sekolah, sampai di rumah, dan seluruhnya itu bisa menjadi sebuah produk-produk dalam bidang teknologi pendidikan. Contoh, idealnya semua siswa itu datang online tepat waktu, atau on time ya, bukan online, on time tepat waktu. Tapi kenyataannya masih ada saja siswa yang terlambat. Dan di sini ketika sekolah ingin menegur atau menyampaikan pesan pada orang tua itu ada sedikit kesulitan. Karena mungkin bisa jadi hubungan emosional, segala redaksi yang mungkin tidak pas, segala macamnya. Dan itu adalah, kalau kita berpikir prospek, maka ini adalah sebuah peluang yang bisa kita tawarkan. Nah, berdasarkan tersebut, kita dari Fit Laboratory menampilkan sebuah sistem di mana ketika ada anak yang terlambat, itu akan ada informasi ke WA orang tua seperti ini atau ke Telegram. Dan ini sangat membantu sekali. Karena apa? Orang tua mendapatkan pesan setiap anaknya terlambat, sehingga besoknya adalah sebuah perbaikan supaya tidak terlambat lagi. Nah, kemudian kembali ke bagaimana kita menangkap peluang masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Karena sebagian besar sekolah yang saya dampingi adalah sekolah-sekolah Islam, di mana sering menjadikan tahfiz itu adalah sebagai produk unggulannya. Maka idealnya waktu-waktu kosong, waktu-waktu luang di sekolah itu bisa dipakai untuk upgrading tahfiz dengan cara memutar MP3 sesuai dengan target hafalan. Misalnya kelas 1 itu hafalannya nambah 1-3, kelas 2 misalnya Al-Muluk 1-5. Maka ketika jam-jam kosong itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk upgrading tahfiz gitu. Tapi kenyataannya ya waktu kosong itu tidak berjalan. Maka kita membuat sebuah produk dengan masalah yang ada ini. Produknya apa itu? Yaitu produknya auto tahfiz system, di mana ketika jam-jam kosong itu semua speaker di kelas itu akan terputar murotal hafalan masing-masing sesuai dengan hafalan kelasnya. Dan alhamdulillah ini sudah sangat membantu sekali. Nah, kemudian masalah berikutnya yang ada di sekolah apa? Ketika dari kantor itu memanggil salah seorang siswa, maka seharusnya idealnya suara itu hanya masuk di kelas yang dituju saja. Tapi kenyataannya suara panggilan itu masuk ke semua kelas, dan ini tidak real, tidak ideal. Ini adalah sebuah masalah. Maka dari Fit Laboratory Malang itu menampilkan sebuah produk namanya Audio Classroom System, di mana ketika memanggil anak di suatu kelas, maka suaranya hanya di kelas itu saja. Ini produknya, dan alhamdulillah sudah dipakai di beberapa sekolah. Dan mungkin ini yang berikutnya adalah seharusnya ketika kita menjadi pengurus yayasan, kepala sekolah, atau pihak yang mengambil kebijakan di sekolah, kita sangat berharap laporan keuangan itu akuntabel.
Tapi kenyataannya laporan keuangan ini di sekolah yang saya temui itu 80% itu laporannya tidak standar. Ini kenapa? Karena memang yang menjadi masalah adalah sumber daya manusianya itu tidak memiliki background akuntansi, sehingga ya tidak salah kalau laporan keuangannya tidak standar. Kembali ke problem based product, maka kita membuat produk berdasarkan masalah tersebut. Apa produknya? Kita membuat sebuah laporan keuangan yang sebuah sistem di mana laporan keuangan itu sangat otomatis dan bisa diakses dimanapun dan bisa menampilkan secara PSAK 45, dan ini contohnya ya tampilannya. Dan alhamdulillah produk ini sudah mengantarkan saya untuk bisa mendampingi 52 yayasan yang ada di Aceh, di Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, sampai ke Jawa Timur. Dan mungkin itu yang bisa membantu pengantar kita diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi pendidikan sebagai jalan edupreneur kita dengan berdasarkan masalah. Dan kemudian yang terakhir ya, dalam satu bidang kajian dari Fit Laboratory itu adalah dalam bidang robotik ya, dalam bidang robotik untuk anak-anak. Dan ini responnya luar biasa karena robotik untuk anak-anak itu masih sebuah hal yang sangat menarik gitu, apalagi ketika kita bisa mendampingi anak-anak, membawa anak-anak sampai mendapatkan medali emas di tingkat kompetisi internasional. Insya Allah itu akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Demikian presentasi dari saya. Insya Allah kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Fit Laboratory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Fajar Haryadi, SPJMK, yang telah membawakan materi beliau dengan judul Prospek Edupreneur dalam Teknologi Pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya dan peserta kami yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Selanjutnya sudah bersama kita juga Bapak Dian Santro Prayoga SKM MKes. Ya, beliau adalah pemateri kita yang kedua pada siang hari ini. Beliau akan membawakan materi beliau dengan judul Prospek Edupreneur dalam Teknologi Pendidikan. Oh, masih dalam Prospek Edupreneur dalam Teknologi Pendidikan, sangat menarik. Tapi sebelum beliau membawakan materinya, saya akan membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Bapak, iya, saya bisa kurang besar. Bisa diperbesar? Bapak Dian Santro Prayoga, kelahiran Kediri 12 April tahun 1986. Beliau memiliki kegemaran traveling, dan bidang keahlian beliau pada saat ini adalah marketing, planning and evaluation, policy analysis, organization and management. Selain itu juga ada quality and performance, health policy and administration, education, dan curriculum design. Pendidikan beliau program magister bidang ilmu administrasi dan kebijakan kesehatan, peminatan manajemen pelayanan kesehatan dari Universitas Airlangga dengan gelar BOMKes. Kemudian beliau juga dari program sarjana bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Beliau sebagai riwayat pekerjaan pada saat ini beliau adalah dosen program studi kesehatan masyarakat. Program studi di luar kampus utama Universitas Airlangga di Banyuwangi. Selain itu, beliau juga pernah menjadi dosen Fakultas Kedokteran di program studi kesehatan masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau aktif pada Dewan Pengurus Pusat Asosiasi UMKM Jawa Timur pada tahun 2020. Selain itu, beliau juga seorang pengurus Asosiasi UMKM Jatim Pengda Banyuwangi pada tahun 2016. Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat pada tahun 2018 hingga 2022, serta pengurus harian daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Jawa Timur tahun 2018. Sebagai pengalaman beliau, banyak sekali pengalaman sebagai pembicara dalam seminar ilmiah serta simposium. Yang terakhir, beliau sebagai pembicara dalam
Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2021 ya, pada tahun 2021. Dalam bidang penelitian, sangat banyak penelitian yang telah beliau lakukan di sini. Pada tahun 2021 ini saja sudah ada 3 penelitian yang telah beliau lakukan dengan judul faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pesertaan JKN selama pandemi COVID-19 di Jawa Timur 2021, kemudian upaya penurunan kecemasan pada masyarakat saat pandemi COVID-19 di Jawa Timur tahun 2021, dan yang terbaru adalah peran orang sehat dalam sosialisasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi 2021. Sebenarnya sangat banyak sekali penelitian yang telah beliau lakukan. Untuk karya ilmiahnya juga demikian, beliau memiliki banyak sekali karya ilmiah yang telah dipublikasikan, baik itu di jurnal nasional maupun internasional, baik di proceeding dalam taraf nasional dan internasional. Demikian juga pengabdian kepada masyarakat yang telah beliau lakukan. Yang terbaru adalah peningkatan kapasitas pelayanan prima tenaga kesehatan di Mall Orang Sehat Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Sangat banyak sekali dibacakan. Baik, beliau juga telah banyak mengikuti seminar dan simposium internasional di regional maupun nasional. Salah satunya adalah Public Health International Conference Universitas Sumatera Utara. Sangat luar biasa. Sangat multitalenta pembicara kita yang kedua pada saat ini, tidak kalah dengan Bapak Agus. Kita sambut bersama Bapak Dian Santro Prayoga MKes. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum. Terdengar suara saya, Bu Erisa? Waalaikumsalam, Bapak. Dengar, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi ya. Meskipun pandemi kita tetap produktif ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan siang hari ini bisa berbagi ya pengalaman praktis dan pengalaman yang sudah kami lakukan terkait dengan entrepreneurship ya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator pada siang hari ini, bahwa untuk beberapa kegiatan ya, kegiatan di entrepreneurship memang saya sudah mulai sejak waktu jalannya kuliah ya. Jadi saya habis ini mau izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sedang dalam proses kayaknya, Pak. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu semuanya, Sudah, peserta. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan, jadi pengalaman praktis saya sudah mulai menjalankan usaha sejak saya di bangku perkuliahan. Kemudian saya sambil waktu pengalaman saya waktu kuliah S2, saya juga sambil menjalankan sebuah bisnis. Saya kebetulan mendapatkan ini ya, pendampingan juga dari Bank Indonesia. Kebetulan ada di program wirausaha pemula pada tahun 2012 waktu itu. Kebetulan saya punya sampai dengan punya 7 outlet martabak manis waktu itu ya. Ya, dan alhamdulillah sekarang semuanya tutup kan gitu. Ya,
Jadi bisnis yang masih berjalan sampai saat ini ya, itu adalah saya masih menjalankan bisnis di bidang kuliner, itu di sambal pecel, jadi sangat mendukung ya. Pada saat pandemi ini semuanya pengennya adalah sesuatu yang instan ya. Itu beberapa hal. Kemudian saya aktif di Asosiasi UMKM Jawa Timur, jadi yang menaungi teman-teman UKM ya. Kebetulan terakhir kita ada kerjasama dengan baik dari UNER, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kita melakukan kegiatan surveillance ya untuk ibu hamil ya, kemudian untuk para pekerja wanita dan anak-anak, maksudnya adalah yang memiliki balita, pekerja yang memiliki balita dan terkait dengan stunting, dan khususnya kepada UMKM ya. Jadi kita ada kerjasama terakhir itu dengan Kementerian Kesehatan. Ya, jadi saya langsung saja pada siang hari ini saya akan mempunyai 4 hal di sini, bagaimana kita memulai bisnis, kemudian ya kita melihat ya bagaimana kita bisa mendapatkan income di saat pandemik ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita melihat transformasi ya bisnis model digital pada sekarang ini, dan bagaimana kita bisa membangun sebuah branding ya. Strategi branding ini bagaimana strategi branding bisnis kita. Ya, ada 4 hal yang saya sampaikan. Saya diberikan waktu berapa menit, Bu Erisa? Silakan Bapak, 20 menit. Oke ya, terima kasih. Ya, jadi di awal ketika kita berbicara bisnis, kita harus tahu dulu ya, bisnis ini untuk apa. Jadi buka bisnis ini apakah untuk membantu orang lain ya? Apakah bisnis itu bukan mencari untung ya? Kalau kita berpegang ya dari pengalaman yang sudah saya jalankan ya, bahwa bisnis itu yang penting adalah kelanggengan ya. Kalau langgeng itu continue, pasti akan mendapatkan untung. Meskipun kita tidak untung di awal, tapi lama-kelamaan kita bisa untung. Itu yang bagaimana kita bisa membantu orang lain. Ini adalah hal yang sangat penting ketika kita membangun sebuah bisnis. Ketika kita membangun sebuah bisnis, kita harus mengetahui sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar dari manusia itu apa saja. Ya. Kalau kita lihat kebutuhan dari manusia itu ya, mulai dari dia kebutuhan yang pertama adalah mulai dari fisiologis ya, mulai dari makan, minum ya kan, kemudian rasa aman ya, keamanan dan keteraturan, stabilitas, kemudian sosial itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain ya, kemudian juga penghargaan ya, sampai dengan aktualisasi diri. Konsep inilah yang kita harus pegang sebelum kita bagaimana kita akan membangun sebuah bisnis. Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa kebutuhan dasar dari manusia itu adalah kebutuhan pokok, ya, maka kita juga bisa melakukan hal itu. Dengan cara seperti inilah kita bisa melihat sebenarnya karakter yang mau kita bangun menjadi seorang wirausaha ini bagaimana. Di awal ketika kita membangun sebuah bisnis ya, kita harus punya tujuannya. Goal kita apa? Ya. Kita harus sudah tetapkan. Impian kita apa? Tadi kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Agus ya, kita melihat Om Bob ya. Alhamdulillah pada masa Om Bob masih ada,
saya pernah ketemu waktu itu di Kediri, kebetulan saya mengikuti mentoring bisnis beliau ya, dengan santainya, dengan luar biasa Om Bob itu ya, Om Bob Sadino ya, bagaimana mengajari kita bahwa kita harus punya tujuan. Gitu. Tujuan inilah yang kita harus tentukan. Jangan sampai ketika kita memulai sebuah bisnis kita tidak punya tujuan. Yang penting saya dagang, yang penting saya bisa jualan, ya, ikut-ikutan. Nah, itu tidak akan jadi sebuah bisnis yang langgeng, yang besar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menentukan, ya, pesan apa yang ingin kita lakukan di dalam bisnis ini, gitu. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis itu kita akan membawa pesan apa di sana? Kalau kita jualan sambal pecel ya, membangun sebuah bisnis kuliner sambal pecel di sana, maka kita harus menyampaikan bahwa sambal pecel yang kita buat itu adalah memiliki sebuah keamanan pangan ya. Dengan dibuktikan bahwa kita memiliki sebuah legalitas bisnis. Gitu. Kemudian untuk memulai sebuah bisnis, kita juga harus tahu target kita siapa. Gitu. Apakah di kelas atas, apakah kelas menengah, atau di kelas bawah. Gitu. Semakin kita mengetahui spesifik dari bisnis kita, maka semakin mudah kita untuk melakukan penjualan. Jangan sampai kita salah tembak sasaran gitu. Makanya di dalam bisnis itu segmentasi pasar itu memang harus kita ketahui. Apakah itu adalah di lingkungan secara geografis bagaimana? Apakah lingkungan perumahan? Apakah itu pedesaan? Ya kan? Itu akan berbeda gitu. Ketika kita membuka bisnis adalah bubur bayi ya, maka kita akan lebih mudah memasarkan itu di area perumahan gitu. Karena apa? Di sana mengumpul gitu ya. Perumahan itu yang beli rumah di perumahan itu biasanya adalah keluarga muda yang baru menikah, punya anak, seperti itu. Tapi kalau di desa ya kan, maka lebih banyak kesempatan untuk membuat makanan itu akan lebih besar gitu. Ya, kemudian itu adalah sesuatu yang harus kita lihat secara geografis, kemudian pendapatan, kita mau jual berapa kan gitu. Ya. Efek pandemi ini apakah saya juga terdampak? Ya alhamdulillah terdampak lah. Saya punya bisnis kafe di Banyuwangi, kebetulan Banyuwangi dengan sebelum pandemi itu sangat terkenal ya dengan pariwisatanya. Bupati Pak Anas ya itu membangun Banyuwangi bagaimana yang dulunya adalah terkenal dengan kota santet ya sekarang terkenal dengan kota pariwisatanya. Dia rubah mindsetnya gitu. Dia datangkan wisatawan asing ya kan. Kemudian dia buat festival setiap minggu itu ada festival di Banyuwangi. Tetapi di saat pandemik ya kan itu hilang semuanya ya. Mulai baru ini beberapa waktu ini sudah mulai ya. Tapi alhamdulillah lah bisnis ini karena saya suka ngopi, saya juga buka bisnis kafe kan gitu. Terutama untuk kopi ya Banyuwangi gitu. Maka kita harus menetapkan segmen mana gitu. Waktu itu saya menetapkan bahwa segmen kopi saya adalah untuk kalangan mahasiswa. Karena apa? Di sana ada kampus negeri ya kan di Banyuwangi itu ada kampus Universitas Airlangga ya, program studi di luar kampus utama di Banyuwangi gitu. Dan itu kebanyakan mahasiswa saya kan gitu. Jadi saya membidik segmen yang pasti gitu. Nah, makanya ini adalah kita harus tahu di customer mana kita akan membidik gitu. Kemudian kita harus memiliki sebuah produk ya. Produk ini bisa produk di bidang
berbagai jenis macam ya. Tentunya ketika kita memilih produk ini adalah produk yang kita benar-benar ketahui gitu. Di dalam membuka bisnis itu saya ingat nasihat dari mentor bisnis saya, guru saya ya, bahwa ketika kita buka bisnis itu adalah seperti kalau kita pagi hari. Ya, pagi hari bagaimana? Ketika kita bangun tidur, kita semua tanpa berpikir panjang ya kan, itu kita selalu ke kamar mandi ya kan, langsung ke kamar mandi loh. Nah, buka bisnis itu juga seperti itu, langsung saja dibuka bisnisnya. Nanti mikirnya belakangan. Setelah di kamar mandi bagaimana? Wah, ternyata handuknya belum dibawa dan sebagainya. Itu seperti halnya bisnis gitu. Saya ingat pertama kali saya menjalankan punya bisnis yang benar-benar waktu itu dibuka dengan cara yang sangat ekstrim ya. Jadi saya belum punya keahlian dalam hal cuci mencuci ya kan. Saya waktu itu buka bisnis laundry ya. Bisnis laundry, apa yang saya lakukan waktu dulu masih belum musim yang namanya bisnis laundry yang kiloan kan gitu. Kalau sekarang kan sudah bisnisnya laundry ini sudah berkembang menjadi laundry coin atau laundry digital ya. Ini kalau laundry digital sudah dikembangkan di Malang itu beberapa sudah dikembangkan smartling gitu ya. Nah, itu saya dulu punya konsep apa? Bisnis laundry itu dengan menggunakan bukan lagi kiloan tapi adalah gram-graman gitu. Jadi saya hitung adalah per gram gitu. Kayak kita beli emas seperti itu. Jadi digitalnya ya kan, digitnya perkalian harganya adalah per gram. Itu. Jadi makanya kita harus punya produk. Produknya apa? Apakah jasa ya kan? Apakah itu produk makanan ya, ataukah produk itu kerajinan dan sebagainya. Maka kita harus punya produknya. Ya. Nah, bagaimana di saat pandemik ini ya? Tadi pandemik merubah segalanya ya, yang sudah kita siapkan. Kita kembali pada yang sudah saya sampaikan di awal. Ya. Bagaimana kita peluang-peluang yang di saat pandemik ini adalah kita tetap pada bagaimana kebutuhan dasar. Ya. Jadi sembako, ya, sayuran, ya kan. Saya teringat di awal-awal pandemi ketika kita belum tahu bagaimana menjalankan kita ya istilahnya kita belum tahu dengan adaptasinya ya kan, kita masih ketakutan dengan bagaimana COVID-19 ini ya, maka yang terjadi adalah kita stok bahan makanan gitu. Meskipun saya tidak ikut-ikutan ya, karena saya yakin pasti di kebetulan saya tinggal di Surabaya pasti masih banyak lah kita bisa kontak. Tapi kan sepi, semuanya sepi dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan dengan bisnis di kebutuhan dasar ini? Kita lakukan delivery, ya kan? Kita bisa order dan sebagainya. Ini banyak sekali yang dulunya adalah dia sebelum pandemik itu tidak menyasar pada kebutuhan ini, karena pandemik dia kepepet ya, akhirnya dia bisnis yang dengan kebutuhan dasar ya. Sembako itu adalah kebutuhan yang bisa menjadi peluang bisnis di saat pandemi ini gitu. Kemudian di saat pandemi ini tentunya seseorang pasti melakukan bagaimana meningkatkan ketahanan tubuh, kekebalan, bagaimana melakukan perlindungan ya kan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh itu dengan mengonsumsi berbagai macam minuman herbal ya kan. Kita kembali lagi pada herbal, kemudian juga kita konsumsi vitamin dan sebagainya. Ini juga merupakan sebuah bisnis ya. Kalau Anda lihat sekarang banyak sekali ya bermunculan laboratorium ataupun juga klinik-klinik yang melayani bisnis ya di bidang kesehatan dengan melayani penyediaan jasa rapid antigen, kemudian PCR ya kan, dan itu dia lakukan pelayanan apa? Tidak lagi menunggu gitu. Tetapi dia sudah lakukan yang namanya
drive-thru ya, tanpa turun dari mobil, tanpa turun dari motor, dia langsung dilakukan swab. Ini banyak sekali dilakukan sekarang ini. Nah, ini karena ini adalah sebuah peluang gitu. Maka kemarin saya ketemu dengan beberapa ini ya, direktur klinik, saya sarankan dia harus juga melakukan pelayanan itu, minimal dia rapid antigen itu bisa melakukan pelayanan, karena kan hanya membutuhkan ini ya, alat pelindung diri, kemudian perawat dia juga sudah masih ada yang gitu. Kemudian dia punya alat tesnya untuk rapid antigen, nah itu peluang gitu. Nah, ini yang terjadi, kecepatan itu yang dibutuhkan di saat ini. Gitu. Kemudian di bisnis selanjutnya adalah di saat pandemik ini yang sangat menarik adalah bagaimana kita juga mengembangkan bisnis di dunia delivery ya, pengantaran, jasa pengantaran gitu. Banyak sekali ya, pada saat pandemi itu saya masih ingat ada driver ya, dia banting setir ya, karena dia adalah drivernya travel, dia punya beberapa rent-car, dia tidak bisa jalan ya, sopir bis, kemudian itu dia jadi apa? Dia menjadi kurir gitu. Dia lakukan pelayanan kurir ini, tentunya dia tidak mengikuti aplikasi yang ada ya, tetapi dia mandiri gitu. Dia menawarkan jasanya. Di kota Surabaya ini ya kan, kalau kita menggunakan jasa layanan menggunakan aplikasi, itu tarifnya dengan jarak yang jauh itu mengikuti jarak, tetapi dia menggunakan tarif flat gitu. Nah, ini adalah sebuah peluang ya. Bagaimana tadi di awal saya bilang bahwa basic needs, tembakau dan sebagainya itu butuh pengantaran pada saat pandemi seperti ini. Beli obat ya kan dan sebagainya. Ya, kemudian kita jualan makanan yang sudah jadi butuh pengantaran. Nah, membuat bisnis kurir ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan di saat sekarang ini gitu. Ya, kemudian saya lanjutkan, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita lihat transformasi digital transformasi digital di saat sekarang ini ya. Kalau kita lihat bisnis model yang dulunya adalah beroperasionalnya itu adalah hanya berdasar pada bagaimana pelayanan pelanggan, kemudian operasional proses ya. Kemudian dia bertransformasi ya kan. Semuanya menuju ke digitalisasi gitu. Bagaimana dia melakukan pelayanan kepada pelanggan itu juga menggunakan digital gitu. Kemudian dia menggunakan software ya. Semuanya dia gunakan serba digital. Maka ini adalah sebuah bisnis model yang ketika nanti Anda sudah memulai mengembangkan bisnis, maka harus ada hal seperti ini sudah harus Anda lakukan. Ya, tidak lagi manual ya, tetapi adalah sudah semuanya menggunakan secara digital. Gitu. Nah, tentunya yang menarik ya di akhir ini adalah bagaimana kita menjalankan branding strategi bisnis ya. Brand, kalau kita lihat di dalam brand yang kita kembangkan ya, yang kita kembangkan ini tentunya kita harus melihat bagaimana apa yang sudah kita jalankan, bisnis yang kita sudah jalankan itu juga sudah harus mengarah dan wajib mengarah kepada kita untuk memiliki sebuah branding yang kita perkuat. Ya. Bagaimana bukan hanya mereknya saja, bukan hanya logonya saja ya, tetapi kita harus sudah mulai mengenalkan branding ini kepada seluruh customer kita dan calon customer kita. Ya. Di dalam strategi pengembangan branding ini, yang paling mudah bagaimana? Yang pertama adalah catatannya adalah kita bisa memilih merek ya, nama merek yang mudah diucapkan.
Dan itu menentukan perbedaan produk. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis ya di bidang kopi ya, kopi kekinian. Mulai dia membangun brand itu berbagai macam nama gitu. Kemudian ketika kita membangun sebuah strategi branding ini, kita harus memperhatikan merek dan logonya, ya. Yang itu adalah merefleksikan dari produk kita. Ya kalau kita istilahnya adalah merefleksikan kita adalah di dunia makanan ya, di dunia kuliner, maka kita bagaimana pemilihan warna, ya, pemilihan warna logo, pemilihan tagline, ya, itu harus mencerminkan bahwa itu adalah refleksi dari produk kita. Di dalam strategi branding ini, kita untuk memperkenalkan, membuat orang itu awareness, kemudian sampai dengan loyal, ya, itu diperlukan iklan, ya kan. Kemudian kita juga bisa mengikuti pameran, ya. Sekarang ini pameran tidak hanya pameran yang secara offline, tetapi pameran virtual itu sudah dilakukan gitu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika kita melakukan strategi branding ini, kita harus menggunakan sosial media. Ya. Sosial media ini harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Baik itu pertanyaannya gini, saya harus pakai sosial media apa kan gitu. Kembali lagi, pastikan seluruh sosial media itu kita punyai gitu. Kemudian kita lihat segmentasi kita di mana, ya. Kalau kita adalah segmentasinya anak muda, ya kan, perempuan, ya, maka dia akan lebih suka menggunakan yang namanya Instagram. Itu kalau kita lihat surveinya dari Hotsuite, ya, pengguna Instagram itu kebanyakan adalah perempuan, ya kan, kemudian usianya rentang antara ya muda dewasa muda lah kan gitu. Nah ini pemilihan-pemilihan itu yang harus kita lihat. Maka kita harus memperkuat ketika kita sudah punya segmentasi bahwa oh kita punya segmentasi bahwa kebanyakan memilih Instagram. Maka kita harus memperkuat Instagram kita. Tetapi kita jangan meninggalkan yang lain gitu. Saya ingat salah satu guru internet marketing yang ngajari saya itu ya jangan hanya di nomor 1 Google ya, tetapi kita harus ada di seluruh halaman Google gitu. Itu yang harus kita lakukan. Itu hal yang bisa saya sampaikan di saat pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa membuat ya baik itu bermanfaat ya, bisa Anda terapkan seperti itu. Kalau mau kontak dengan kami ya, itu ada nomor HP saya ya. Kemudian juga ada email ya, yang mau konsultasi terkait dengan bisnis ya, terutama untuk pengembangan startup ya, itu bisa. Kebetulan karena saya juga menjadi pendamping UKM ya, jadi bagi teman-teman yang mau memulai bisnis bisa banyak diskusi nantinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada saya kembalikan kepada Bu Erisa. Terima kasih. Allahumma fiq ila qamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dian Santo, pemaparan yang sangat luar biasa. Baik Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia pada siang hari ini, telah kita simak bersama-sama dua paparan dari dua orang pemateri kita yang sangat luar biasa, yang
Tentunya ini sangat langka atau sangat jarang bisa kita dapatkan jika kita duduk atau berada di bangku kuliah dalam kelas. Hal ini hanya kita dapatkan ketika kita berada dalam satu forum seperti ini. Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia, kini kita tiba pada sesi Q&A atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengetikkan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung di dalam forum kita dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, dipersilahkan. Untuk sesi pertama kami persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Pada fitur chat. Baik, sudah ada satu pertanyaan dari Reno Rahma. Saya akan langsung bacakan pertanyaan dari Reno Rahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Rahma Dania, berasal dari pesisir selatan. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara agar kita dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya pesan pemasaran secara efektif? Sekian, terima kasih. Baik, Reno, maaf ini peserta Pak Reno, pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Jadi Bapak Ibu sebelum bertanya, mohon dulu pertanyaan ini ditujukan kepada siapa tentunya. Mohon maaf Mbak Irisa, ini Mbak Reno kayaknya. Mbak Reno ini pertanyaan ditujukan ke kedua pemateri Mbak Irisa. Mohon maaf saya bantu. Ya, Mbak Reno ya Mbak Irisa ya. Mbak Reno, maaf namanya. Saya kira Pak Reno. Baik, Mbak Reno. Oke, pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Agus dan Bapak Dian Santo. Kemudian saya bacakan juga langsung untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pinandita, berasal dari Muko-Muko. Nah, ini berdekatan dengan kampungnya Pak Agus, Curug. Izin bertanya, Pak, bagaimana tips dan trik dalam membangun usaha kita, namun kita belum yakin dengan peluang usaha kita, Pak. Terima kasih. Dan pertanyaan ini juga ditujukan kepada Bapak Dian Santo dan Bapak Agus. Oke. Tidak berlama-lama, sambil kita juga menunggu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh kedua pemateri kita, Bapak Agus dan Bapak Dian Santo. Kami persilakan kepada Bapak Agus terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama, kemudian Bapak Santo, kemudian juga langsung kepada pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik Bapak, Pak Agus dan Pak Dian, kami persilakan menjawab pertanyaan peserta kita. Tunggu, Pak Dian dulu. Tadi kan saya duluan presentasi. Sekarang baik. Oke, ya Pak Agus, terima kasih ya kesempatannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya dari Bu Reno ya, bagaimana kita dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya yang seefektif mungkin gitu. Jadi ketika kita memilah sebuah segmen ini, kita bisa melakukan dengan cara kita harus mengetahui dengan kalau bahasa di dalam sebuah bisnis ya kan, kita harus melakukan riset pemasaran kan gitu untuk mengetahui segmen pasar kita gitu. Tetapi kalau kita masih di awal, apakah kita harus melakukan sebuah riset kan gitu. Riset ini jangan dibayangkan oh kita harus melakukan sebuah penelitian, kan tidak seperti itu. Kalau misalkan adalah kita adalah tadi saya contohkan kita jualannya adalah jual bubur bayi. Bubur bayinya bagaimana? Apakah catering? Apakah kita pakai langsung di stand di setiap pagi? Nah, dari situ kita bisa melihat ya dengan cara kita bisa bertanya pada melakukan pasar kita bahwa kalau kita menggunakan bisnis bubur bayi ini, maka segmen yang harus kita lakukan apa? Kita bisa identifikasi satu, pasti dia punya balita, kan seperti itu. Usianya berapa? Dipastikan adalah usianya di atas 6 bulan, karena ASI eksklusif itu adalah 1 sampai dengan 6 bulan kan. Baru kemudian dia diberikan MPASI kan gitu. Nah, itu adalah salah satu hal kita bisa melakukan hal-hal ini ya.
sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan risetnya dengan cara apa? Kita bisa melakukan itu dengan cara melakukan Q&A di sosial media gitu. Kemudian siapa sih yang mengikuti kita kan gitu. Cara yang paling mudah lagi apa? Kita amati, tiru, dan modifikasi. Dengan cara apa? Kita melihat bisnis sejenis dengan yang kita tahu gitu. Tentunya kalau kita lihat ya, kalau saya sebutkan merek ya, di sini ada dua waralaba yang sangat yang ini ya, waralaba minimarket ya, ada Indomaret, ada Alfamart gitu. Untuk menentukan titik ya bisa dibuka Alfamart dan Indomaret ya, itu pasti dia melakukan sebuah riset kan gitu. Maka yang saya ikuti dulu, saya mengikuti outlet saya terang bulan itu di dekat Indomaret dan Alfamart ya. Itu kan efektif. Tanpa saya harus melakukan sebuah riset ya, maka saya sudah dirisetkan sama apa? Waralaba yang sudah besar gitu. Pasti di sana banyak pelanggan yang datang. Nah, itu kan efektif dan efisien ya terkait dengan biaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Erisa. Iya, selanjutnya Bapak Agus untuk dapat menjawab pertanyaan dari peserta Pak dengan pertanyaan yang sama. Ya, baik. Saya akan menyambung mungkin dibalik ya. Pertanyaan dari Mbak Rifa Sabila Utami. Ini satu arah nih kelihatannya, arah-arah ke Bengkulu ya. Kemudian satu lagi Mbak Reno. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan pengusaha kecil dan menengah banyak mengalami gagal? Terus kemudian bagaimana? Oh, ini baru ya? Bukan yang di atasnya, maaf. Yang ini, yang Mbak Mutia, saya baca tadi. Yang dari pesisir selatan itu. Bagaimana cara membuka usaha sendiri sebagai mahasiswa, sedangkan biaya sangat minim gitu loh. Ini sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa saya menampilkan profil pembicaraan diskusinya dari Bob Sadino tadi gitu loh. Jadi hampir semua itu bermulai dari sana gitu loh. Dan tugas kita yaitu tadi maka saya membawa sebuah idenya itu adalah problem based product gitu. Artinya apa? Itu yang mendasari kenapa ketika mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya itu semuanya ya harus tahu latar belakang masalahnya apa, karena sebenarnya itulah latihan. Ketika ada masalah ayo kita selesaikan, ketika ada masalah selesaikan. Nah, contohnya ini, kalau ada biaya sangat minim, bagaimana cara memulainya gitu, maka ya itulah memang kita diminta untuk mengeluarkan energi kita bagaimana mencari peluang-peluang itu tadi gitu. Nah, berangkatnya saya kelihatannya memiliki background hampir sama dengan Pak Dian gitu. Yang pertama adalah clue-nya. Sebenarnya orang-orang yang sudah punya bisnis besar itu dia tidak memulai bisnisnya itu setelah tamat kuliah gitu. Mayoritas itu dimulai sejak awal gitu loh. Ada yang mungkin mengikuti dari mungkin usia SMP itu orang tuanya bisnis, jadi dia sudah belajar, terus mungkin ikut-ikutan belajar bisnis juga gitu. Terus mulai dari kuliah juga itu sudah mulai membuka bisnis gitu. Pak Dian kan waktu kuliah sudah punya outlet ini, menang apa artinya kompetisi bisnis. Artinya apa? Ini sebuah pembelajaran. Kalau saya lihat ini kelihatannya BP 2021 ini mumpung masih awal ini sebuah potensi yang luar biasa. Kalau pinginnya nanti jadi bisnismen, maka mulai dari mahasiswa ini harus merintis gitu loh. Masalah gagal atau tidak harus memang semuanya itu membutuhkan jam terbang. Kalau pilot itu membutuhkan jam terbang, ya pengusaha juga butuh jam terbang. Artinya bisnis juga butuh jam terbang, tidak bisa tiba-tiba langsung besar itu. Jadi yang pertama memulainya mungkin supaya tidak bingung, berangkat dari passion gitu loh. Artinya kita sukanya apa, minatnya apa, passionnya apa, maka berangkatlah bisnis dari sana. Karena kalau kita sudah memulai sebuah bisnis itu dengan passion, artinya bakat kita apa, kesukaan kita apa, artinya kita akan bekerja dengan rasa suka, artinya bahagia. Nah, ketika bahagia maka kita akan bisa mengeluarkan energi yang luar biasa. Nah, yang sering kita itu memilih, mungkin yang gagal-gagal itu karena memilih bisnis yang tidak sesuai dengan passion. Seperti Pak Dian ini pasti passionnya ya seputaran kuliner ini. maka dia punya bisa membaca peluang-peluang itu. Maka PR-nya sebelum membuka usaha apa sendiri, tanyakan dulu passion kita apa gitu. Dan itu saya alami sendiri gitu. Mungkin kembali lagi ke presentasi saya tadi, kenapa saya awali dengan
saya SMK jurusan Teknik Mesin, kemudian S1 jurusan Pendidikan Bangunan, S2 jurusan Teknik Elektro, terus S3-nya Teknologi Pembelajaran, itu kata orang itu nggak genah gitu, zigzag gitu. Tapi justru di kebelakangan ini setelah saya sambil menyelesaikan studi S3, ternyata oh ini hikmah yang Allah berikan gitu. Dengan background pendidikan yang berbeda-beda itu, saya bisa membuat sebuah produk ya, karena kebetulan saya orangnya memang passionnya di teknik, saya bisa membuat produk itu secara komprehensif gitu loh. Butuh ilmu mesinnya, saya bisa artinya tahu backgroundnya, nanti tinggal mengkombinkan aja, oh dari sisi mesin seperti ini, dari elektro seperti ini, dari programming seperti ini gitu. Akhirnya jadilah sebuah produk. Nah, mungkin jawabannya untuk membuka usaha, ya silakan tanyakan passionnya dulu. Jadi sedikit lagi, saya memulai ketika kuliah itu prinsipnya dulu tidak mau menjadi pengangguran, Pak Dian dan Mbak Erisa itu. Saya tidak pernah tidak pingin menyandang status sebagai pengangguran gitu. Maka otomatis apa? Ya kalau kita tidak bekerja dengan orang, ya kita harus punya pekerjaan sendiri gitu. Dan saya masih ingat tahun 2000 sekitar tahun 2003 itu saya memulai bisnis, itu training waktu itu zamannya masih banyak komputer PC gitu ya. Dan karena memang saya terlibat banyak di sekolah, ternyata apa? Setiap sekolah itu ternyata mengalami kesulitan untuk servis komputernya gitu loh. Sekali servis 1 bulan itu bisa habis 150, 300 loh. Ini sebuah peluang gitu. Kenapa? Padahal servis komputer itu simpelnya bisa ngerakit, install, selesai gitu. Itu cara yang sederhana. Akhirnya saya buat sebuah pelatihan, modalnya saya masih ingat saya cuma bermodalkan membuat proposal, kurang lebih modalnya sekitar 10.000. Dan itu saya buat looks, tampilannya menarik, saya datangi sekolah. Nah, kalau mau saya latih 2 orang di sini dengan biaya waktu itu 150.000 tahun 2003 itu sangat besar itu. Beserta minimal 2 orang, dan itu tanpa modal. Saya tidak menyediakan komputer. Alasan saya seperti apa? Itu karena memang saya tidak punya komputer sebenarnya. Saya datang ke sekolah karena apa? Kalau saya latih merakit komputer yang punya saya, maka otomatis nanti Bapak Ibu yang dilatih itu bisanya memperbaiki komputer saya gitu. Maka silakan sekolah jaminannya adalah yang dilatih ikut pelatihan itu adalah bisa menginstal merakit komputer yang ada di sekolah itu. Jaminannya itu. Kalau tidak bisa nanti kita tambah. Dan trainingnya hanya 2 hari. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan tadi, tidak punya modal, mau wirausaha seperti apa. Dan alhamdulillah saya sudah mencobakan itu, ya insya Allah terjawab ketika kita bekerja dengan passion-nya. Nah, kalau target market pasar tadi, mungkin dari Pak Dian tadi sudah sangat luar biasa jawabannya. Mungkin gitu, Mbak Erisa. Kita lanjutkan yang berikutnya. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan satu lagi sepertinya belum terjawab tadi, Bapak. Tips dan trik dalam membangun usaha, namun kita belum yakin dengan peluang usaha kita, Pak. Begitu. Ini pertanyaannya juga tertuju kepada Pak Dian Santo dan Pak Agus. Baik, siapa ya? Pak Agus atau Pak Dian terlebih dahulu yang akan menjawabnya? Monggo, enggak apa-apa, Pak Dian dulu. Saya istirahat sebentar. Ya. Jadi, terima kasih Pak Agus. Silakan. Jadi tips and triknya ya. Jadi sebenarnya tips and triknya tadi seperti itu. Kalau Anda ingin buka usaha ya kan, itu kan orang itu kalau nggak dipepet ya kan, itu pasti nggak akan bergerak. Contoh lah, kalau besok deadline dikumpulkan tugas kan gitu ya. Pasti malam hari ini ya kan, besok karena besok pagi harus deadline, maka malam hari ini bisa enggak bisa kan harus dibuka, ya kan gitu. Maka saya pernah memberikan waktu itu saya ingat ada adik kelas saya berikan, saya juga ngisi gitu ya sebagai alumni, kemudian ada di mahasiswa baru, seperti itu saya gunakan cara the power of kepepet. Apa caranya? Dia saya paksa untuk berjanji ya kan untuk membuka usaha kan gitu. Dengan cara apa? Dia sebar brosur terlebih dahulu, ya kan? Ketika dia kepepet, misalkan dia waktu itu adalah waktu tahun 2008 ya 2009, 2010 itu kan masih kita jualan pulsa itu hal yang masih hal yang langka kan gitu. Dia akan jualan pulsa kan gitu. Maka bagaimana Pak? Saya belum punya modal, saya belum punya ini dan sebagainya. Ya sudah, Anda bikin dulu adalah apa? Brosurnya gitu. Nah, ketika ada order, maka kita kan kebingungan kan gitu. Nah, itu adalah triknya untuk bagaimana kita memepetkan diri agar kita siap gitu. Maka ketika kita punya keinginan ya, sebuah keinginan, maka
hal yang paling pertama dulu ya, kita buat diri kita ini memiliki sebuah impian ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita praktekkan impian itu dengan cara apa? Kita siapkan sarananya. Sarana pertama adalah kita pepetkan kita untuk beriklan gitu. Tentunya kita juga harus sudah siap ketika ini ada orderan, bagaimana kan gitu. Ya, saya teringat karena kita belajar waktu itu kita belajar ya, belajar di dunia ini ya internet marketing itu kita belum punya produk ya. Teman saya itu dengan riset di Google kemudian dia lakukan, oh ternyata ada peluang ini ya. Peluangnya apa? Peluangnya adalah persewaan scaffolding ya. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang mencari scaffolding ya, tangga itu loh untuk kalau belum tahu scaffolding ya, jadi tangga untuk kita bangun bangunan ya kan, itu kan pasti ada pengaman-pengaman lah. Itu ternyata banyak yang mencari di internet itu. Maka yang dia lakukan apa? Dia bikin iklan ya kan, persewaan scaffolding gitu. Nah, ternyata apa? Masih waktu dulu masih banyak orang yang belum melek di internet, banyak sekali orang yang dagang apa istilahnya itu menyewakan scaffolding itu secara offline gitu. Itu cara langkah yang trik ya. Bagaimana kita bisa mensiasati hal itu. Contoh lagi adalah karena kalau ya iklan-iklan kalau kita melihat itu ya kita tetap bisa melakukan yang namanya amati, tiru dan modifikasi ya. Itu triknya seperti itu. Jadi kalau kita punya sebuah keinginan ya yang sangat kuat, sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu banyak sekali jalan untuk mendapatkan sebuah modal. Karena sekarang ini banyak sekali kompetisi ya kan, banyak mulai dari kalau kita lihat di PKM, kemudian ada kompetisi bisnis mahasiswa ya kan, dan itu semuanya mendapatkan pendanaan dari kementerian gitu. Nah itulah modal kita di awal seperti itu kan ide dan gagasan, menuliskan proposal kan gitu. Itu ya kalau kita sebagai mahasiswa. Kalau kita bagaimana Pak kalau saya sudah tidak jadi mahasiswa ini kan gitu. Nah, caranya adalah ya kita tetap bisa menggunakan apa? Kita menggunakan proposal itu untuk menggait investor gitu. Idenya apa? Kita tuliskan bisnis plan kita yang jelas. Bisnis plan itu jangan melebih-lebihkan, jangan mengurang-urangi, sesuai dengan kenyataan. Itu yang paling prinsip adalah gitu. Dan kita benar-benar ketika kita mendapatkan investor untuk bisnis yang sudah kita buka, kita harus menjaga yang namanya amanah itu. Karena kejujuran itu tidak bisa terbeli ya kan, ya. Jadi sekali kita tidak jujur maka selamanya kita akan mendapatkan cap yang buruk seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan masukannya. Monggo Pak Agus kalau mau menambahkan. Ya kelihatannya sudah cukup lengkap, teman. Kalau melihat ini kan pertanyaannya banyak nih di chat ini. Ya. Sampai ke bawah. Ya, mohon izin bicara Pak Agus aja dan Pak Disunto karena peserta yang ini adalah para peserta yang sedang juga menjalankan usaha langsung, namanya praktek berusaha, maka pertanyaannya tentu ya karena targetnya tepat ini Pak partisipannya, maka pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya anggotanya ratusan lebih, tapi karena keterbatasan Zoom panitia hanya bisa memuat 100. Jadi kami memfasilitasi dengan video yang ada di YouTube, peserta akan bertanya. Nah, pertanyaan para peserta yang tidak tertampung sore ini, para peserta ini akan kembali mengetik ulang di link video itu, Pak Fajar. Kan kami meminta kemarin, dan nanti Bapak Fajar bisa menjawab pada waktu yang tidak sinkron di sana. Nah, untuk Pak Dian Santoso, karena video masih dalam proses ya Pak, nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan menyusul juga akan diketik ulang oleh para entrepreneur muda kita yang sedang berjuang ini, Bapak Dian dan Pak Agus gitu. Jadi di sini juga mungkin bisa saya sampaikan
peserta di sini rata-rata yang masuk di sini memang disengaja didahulukan, mohon maaf ya Pak Dian, didahulukan mahasiswa saya di mata kuliah kewirausahaan di Universitas Negeri Padang yang terdiri dari 6 kelas. Jadi peserta luar mungkin tidak bisa masuk Zoom ini, namun beliau berpartisipasi di WA dan di link video YouTube di komentar. Seperti itu mungkin bisa yang saya kabari Pak Dian, Pak Agus. Terima kasih Mbak Irisa. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit tadi. Karena sekarang eranya kan memang era kolaborasi, gitu. Jadi saya mengkolaborasikan dengan idenya Pak Dian gitu. Terkait tadi the power of kepepet gitu. Memang itu ya terkadang kita masih harus seperti itu gitu. Contoh dengan metode yang disampaikan oleh Pak Dian tadi ya. Jadi memang kita harus dipaksa. Intinya memang yang pertama kita harus dipaksa, dan kemudian tadi ada salah satu pertanyaannya bagaimana untuk memulai wirausaha. Ya ada sebuah kata-kata yang menyatakan gini kan, artinya pelaut ulung itu dihasilkan dari ombak dan badai yang besar gitu. Jadi tidak mungkin jadi pelaut ulung kalau dia belum melewati ombak badai yang besar. Kalau cuma di tengah kolam renang itu tidak akan jadi pelaut ulung gitu. Maka untuk menjadi pebisnis besar, mayoritas pebisnis besar itu pasti melewati badai gitu. Artinya jangan berharap menjadi bisnis besar kalau ya maunya lancar-lancar saja gitu. Karena itu untuk menjadi besar itu ya pasti berat cobaannya. Terus satu hal yang menarik tadi dari pemaparan Pak Dian tadi, beliau itu selalu punya mentor gitu, punya mentor bisnis gitu. Maka bagi adik-adik semuanya yang masih kuliah dan merintis bisnis, maka yang pertama adalah harus punya mentor. Tentukan siapa mentornya itu. Jadi jangan bergerak sendiri. Yang jadi masalah itu kita bergerak sendiri, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberikan arahan. Nah, kalau bisa ya carilah mentor-mentor seperti Pak Dian ini yang sudah berpengalaman itu. Ini mumpung ada beliau nih, langsung daulat aja. Pak Dian, bersediakah menjadi mentor saya gitu. maka nanti solusinya itu langsung by case, karena ketika ada pertanyaan di sini bagaimana memulai bisnisnya, itu tidak bisa langsung diberikan jawaban. Karena harus melihat dulu masalahnya apa. Ya, artinya terus segmentasi pasarnya seperti apa. Maka ya butuh mentor. Sama kuliah juga enggak mungkin kuliah S1 tuh enggak ada pembimbing gitu loh. S2, S3 enggak ada promotor gitu. Ya semuanya tetap harus ada mentornya gitu. Maka ya monggo silakan daulat ini kepada mahasiswa. Jawaban saya adalah bagaimana mulai usaha. Daulat Pak Dian sebagai mentor. Wah ini ya mungkin juga bisa kolaborasi ini. Pak Agus juga bisa menjadi mentor ini karena juga jadi terus terang untuk untuk bisnis saya setuju dengan Pak Agus tadi ya Pak ya. Memang selain kolaborasi mentor itu sangat diperlukan gitu. Karena apa? Ya kalau kita lihat sekarang ini perusahaan-perusahaan besar pun ya kan itu masih menggunakan istilahnya jasa konsultan, jasa coach itu yang, dan itu berbayarnya kalau profesional sampai dengan ini sangat besar ya pembiayaannya untuk coach itu ya gitu. Betul. Itu makanya kalau masih jadi mahasiswa, mudahnya mahasiswa itu satu. Ya namanya mahasiswa itu sangat mudah, satu masih bisa Pak istilahnya itu ini ya, bisa meminta tolong dan sebagainya, masih banyak dosen, masih banyak senior, dan mahasiswa ini satu ya, kita yang penting kita harus punya mental gitu aja, mentalnya mental berani kan gitu. Ya Pak Agus ya. Betul harus memulai berani memulai gitu, itu sebenarnya termasuk dalam, saya sebenarnya sudah buat draftnya juga, salah satunya ya seperti itu. Dan kalau dalam bahasa draft saya itu ini mohon maaf nih, misalnya ada yang jurusan pendidikan gitu, terkadang kita kayak seperti saya dulu kuliah di S1 pendidikan teknik, kan seharusnya kita belajar juga teknik untuk menjual pendidikan itu seperti apa gitu kan. Dan ini sangat luar biasa ketika mungkin mata kuliah kewirausahaan terus menggandeng praktisi, dan itu sangat diperlukan gitu. Dan yang perlu dipahami adalah mungkin kalau kata Pak Dian tadi, jangan jadi tukang bakso ya. Nah, maka kita harus mempelajari ilmu selling dan ilmu marketing gitu loh. Silakan nanti yang di sini cari perbedaan apa itu selling, apa itu marketing gitu loh. Karena itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu loh.
Ya, mungkin supaya lebih asik karena kan sudah mahasiswa, ya Pak Dian. Ya. Mahasiswa betul, kan enaknya seperti itu, gitu kan. Kita Iya. kasih, kalau saya masih ingat dosen saya namanya Dr. Mezwar. Kalau kuliah itu enggak pernah ngasih materi kuliahnya itu ada tentang bendungan. Setiap masuk kuliah dia cuma bawa buku 5 buah, dan tapi selalu berbeda. Ditumpuk di meja, terus bercerita tentang yang lain-lain itu. Terus saya protes waktu itu. Loh Pak, kita kuliahnya kapan itu? Lah ini, kata dia. Ini saya kan selalu bawa buku yang berbeda kan, gitu loh. Dan itu ditinggal gitu loh. Nah, minggu depan dikembalikan gitu. Saya kan selalu bawa buku yang berbeda. Diamati enggak? Iya sih Pak itu. Dan terus kuliah kita kapan? Loh, tahukah Anda gitu loh. Dengan mengetahui judul buku dan isinya, daftar isinya, mengetahui judul buku dan daftar isinya, kita itu sudah menguasai separuh dari ilmunya gitu loh. Nah, jadi jangan dipaksa masuk semua lima buku itu. Cukup kuasai daftar isi dan judulnya apa. Nah, ketika butuh, oh ada buku warna biru atau warna hijau karangan ini, kita buka, baru kita buka itu loh. Nah, jadi ini saya kasih clue aja lah karena waktu terbatas. Silakan pelajari apa itu selling, apa itu marketing, itu dua hal yang berbeda. Mungkin gitu dari saya. Monggo. Baik, Mbak Erisa. terima kasih. Oke, sangat menarik sekali. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia, ini adalah pertanyaan, sangat banyak pertanyaan di sini, Pak Dian, Pak Agus, yang mungkin dapat terjawab pada sesi ini, pada siang hari ini. Kami mohon tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Leni, agar Pak Agus maupun Pak Dian dapat meluangkan waktunya beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita di live atau di YouTube-nya nanti di videonya. Tapi ini adalah pertanyaan yang cukup menarik, khususnya ini karena peserta kita banyak mahasiswa tentunya di sini, Pak. Ini ada pertanyaan dari Anissa. Ini sebenarnya ini adalah permasalahan bagi semua mahasiswa yang ingin memulai karir mereka ataupun ingin memulai sampingan mereka dalam berusaha itu, bagaimana cara membagi waktu antara dan belajar, katanya, khususnya bagi kami yang mahasiswa dan yang cocok Azan. ini Pak, katanya begitu. Baik, pertanyaan ini diharapkan dapat dijawab oleh Pak Agus dan Pak Dian Santo tentunya. Mari Bapak dahulu untuk menjawab. Mohon maaf, di sini saya masih azan asar. Baik, baik. Mungkin sama kayaknya Pak Agus dan saya di Jawa. Pak Agus di Jawa Timur, Pak ya? Di Malang, Saya Pak. lagi sedang di Bengkulu nih. Oh, di Bengkulu. Tapi di sini asar ini. Oh, gitu. Ini silakan Pak Agus. Kebetulan ini lagi perjalanan sih. Laptop settingnya masih posisi Malang. Jadi lagi azan juga Pak Dian ini tadi posisinya pas gitu ya. Pertanyaannya bagaimana memulai gitu ya, kurang lebih gitu. Tadi agak terputus. Bagaimana membagi waktu antara workshop ataupun bekerja tadi dan belajar. Terus juga apa sih usaha yang paling cocok untuk kami mahasiswa? Nah, begitu Pak. Ya, kalau saya mengatakan paling cocok itu tentu tidak bisa langsung ini ya, karena mahasiswa kan tipenya macam-macam. Maka saya lebih menyarankan kepada siapapun itu coba perlu perenungan lagi sebenarnya passion kita apa gitu. Artinya kita itu suka apa gitu loh. Karena kalau kita bekerja itu dengan suka, mencintai pekerjaan itu, insya Allah itu akan menghasilkan karya besar itu. Tapi kalau misalnya kita kuliah ini, dan ini berdasarkan pengamatan ya, kalau mahasiswa itu kuliah itu berdasarkan kesukaannya, artinya passionnya di sana, insya Allah dia akan menjadi ya prestasi akademinya akan bagus, capaian-capaiannya itu akan luar biasa itu. Tapi ketika dia mungkin masuk yang golongan salju ya, salah jurusan itu, maka dia akan menjalani kuliah itu sebatas ya menunaikan kewajiban saja gitu. Jadi tidak menghasilkan karya yang maksimal. Nah, bisa jadi kewirausahaannya usaha yang dijalani juga mungkin hanya sebatas kewajiban itu. Maka bagaimana mulainya? Kita harus tahu dulu passion kita di mana gitu. Cara mengetahui passion yang paling gampang adalah sekarang coba dicek pekerjaan apa, aktivitas apa yang bisa membuat kita lupa diri dan lupa waktu gitu. Misalnya bisa sampai lupa waktu. Itu adalah satu ciri-ciri suatu hal yang menjadi passion kita, menjadi kesukaan kita itu. Sama seperti saya
sebenarnya saya itu passionnya elektro dari dulu. SMP itu saya memang hobinya itu otak-atik di elektro gitu. Tapi Allah menakdirkan itu dengan rahasia yang sampai selalu saya bertanya-tanya, kenapa kok saya masuk ke jurusan bangunan gitu loh. Kenapa kok saya masuk jurusan elektro di ITB. Terus kemudian kenapa kok masuk jurusan teknologi pembelajaran, itu macam-macam ininya. Ternyata kembalinya saya lebih bisa menghasilkan karya-karya itu dengan base-nya itu adalah elektro gitu. Jadi ini pesan kepada adik-adik juga, artinya kalau memulai usaha sebaiknya berusahalah dengan passion yang kita miliki. Insya Allah nanti hasilnya, kalaupun kecewa. Gitu. Terus satu hal lagi, pernah saya ketemu dengan Profesor Emil Salim di Jakarta tahun 2003, waktu itu dikumpulin beberapa mahasiswa, dia nanya gitu loh, Mas, Mbak gitu loh, atau adik-adik mahasiswa, sekarang saya nanya, siapa sih orang yang selalu muda? Gitu. Dia menanyakan seperti itu ditanyakan ke kami. Kami jawaban orang yang selalu senyum, orang yang selalu ceria, gitu loh, orang yang selalu merasa tidak punya masalah segala macam. Ternyata jawaban yang ditunggu dia adalah itu. Sebenarnya yang jawaban yang saya tunggu adalah orang yang selalu muda itu adalah orang yang selalu menganggap dirinya masih belajar. Jadi siapapun itu, ketika dia menganggap dirinya masih belajar, dia tidak akan pernah merasa kecewa ketika usahanya tidak berhasil. Wong saya masih belajar kok, ya wajar kalau gagal gitu. Bangkit lagi gitu. Sampai usia 50 tahun pun, 60 tahun, kalau ketika dia menganggap bahwasanya dia masih proses belajar, bukan prosesnya yang sudah jadi, maka dia akan selalu menjadi orang muda gitu. Maka pada adik-adik juga jadilah selalu memegang prinsip itu. Kalau gagal, jangan pernah menyerah, karena sebenarnya itulah proses untuk membuat kita menjadi besar itu. Kalau misalnya kita melewati ombak tadi, kalau kita sekali terus terjatuh, itu jangan terus menyerah menaklukkan ombak. Insya Allah begitu menaklukkan ombak, kita akan sekali menjadi pelaut unggul. 1 kali melewati ombak besar, 2 kali melewati ombak besar. Setelah lebih dari 3 kali, insya Allah ya menjadi pebisnis unggul itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Eri. Baik, terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Gus. Baik Pak Dian sudah labelkan untuk menjawab. Ya, oke. Jadi memanage waktu ya. Jadi memanage waktu ini adalah sebuah tantangan ya sebenarnya ya. Jadi waktu kita ini 24 jam ya kan, kita gunakan berapa persen kan gitu untuk istirahat, kemudian untuk beraktivitas, untuk ibadah ya kan gitu. Nah, saat ini menjadi klasik ya, baik itu mahasiswa maupun juga para pelaku UMKM ya, ketika kita bisa memanage waktu itu, membagi waktu antara keluarga dan satu keunggulan ketika kita masih mahasiswa, kita ini belum memikirkan keluarga ya, belum memikirkan anak istri, atau kalau yang menjadi istri berarti belum memikirkan suami dan anak kan gitu. Nah, itu adalah kesempatan, masih bisa berbebas. Dan di situ ada kesempatan lagi adalah ketika Anda katakanlah usaha itu tutup, usaha itu bangkrut ya kan, Anda tidak menanggung beban yang berat gitu. Anda masih bisa bangkit lagi gitu. Jadi cara membagi waktu ya kita harus punya sebuah planning ya, manajemen planning sebuah kegiatan kita gitu. Tentunya ketika kita membangun bisnis ya kan, kita kalau sudah bisnis itu sudah dibuka, sudah dibuat, maka kita harus secara manajerial itu harus benar-benar disiplin. Satu terkait dengan keuangannya, kedua terkait dengan waktu gitu. Terkait dengan keuangan kita harus memisahkan ya antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan gitu. Sampai nantinya adalah Anda ini bisa menggaji itu sampai di level mana gitu. Kalau perusahaan Anda masih kecil ya tidak apa-apa, Anda sementara ini digaji kecil gitu dengan presentase gitu. Tapi nanti kalau sudah besar, Anda jadi direktur ya kan, Anda itu harus mematok itu dengan gaji gitu. Jangan sampai ya kan ketika Anda berusaha, ya keuntungan 100% itu gaji Anda. Itu ada hal yang blunder gitu. Tetapi kita harus melakukan sebuah proporsi gitu. Kuncinya untuk membagi waktu ini ya itu, kita harus punya yang namanya manajemen perencanaan ya. Plan-nya itu harus kita lakukan. Manajemen waktu. Kapan kita harus gini ya. Kalau kita orang yang dagang biasa ya kan,
atau yang kita masih merintis, satu jam buka dan jam tutup itu harus konsisten, gitu. Itu hal yang harus kita sampaikan benar-benar kepada konsumen kita, gitu. Dan kita juga harus ini ya, untuk tepat waktu ya, dengan janji yang kita sampaikan pada customer. Itu adalah cara bagaimana kita bisa membagi waktu, gitu. Kalau misalkan 24 jam Anda kuliah kan mungkin kan Anda ngambil mata kuliah maksimal 24 SKS ya kan. 24 SKS itu 1 minggu ya, kalau misalkan di rata-rata kan paling mungkin mulai pagi sampai dengan siang kan. Berarti masih ada waktu antara siang sampai dengan malam kan itu. Itu Anda manfaatkan gitu. Atau kalau tidak ya berarti malam hari Anda harus memanfaatkan itu. Itu caranya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Erisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Oke, Bapak Ibu dan peserta yang berbahagia, ini sangat banyak pertanyaan. Lagi cantik-cantik, ada panas gitu teman sama jago Baik, terima kasih. Nah, sebagai pertanyaan terakhir ini permintaan khusus dari kami semua, tentunya kepada Co-Foundation Starcom Indonesia, Ibu Leni Marlina. Beliau memiliki satu pertanyaan yang kata beliau ini selalu menjadi unek-unek di dalam hati beliau, dan hari ini akan beliau keluarkan. Seperti apa pertanyaannya kepada Ibu Leni Marlina, SSMA, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Erisa. Saya bertanya, mohon izin sambil share screen boleh ya Mbak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Erisa atas kesempatannya. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa Pak Dian dan Pak Agus. Terima kasih banyak pada peserta yang pertanyaannya cukup mewakili kita juga. Senang juga kita semakin sore semakin banyak pertanyaan dari 5 orang peserta di awal jam 12 kami amati sampai sekarang masih bertahan di posisi 90-an sampai 100 sampai sore ini. Jadi begitulah Bapak Agus, Pak Dian, sama di Sumatera, di Jawa begitu kondisinya. Ya alhamdulillah. Ini dengan penuh perjuangan para peserta yang di daerah untuk masuk Zoom, Bapak dan Ibu, seperti itu. Kebetulan saya bisa masuk di sini karena menggunakan fasilitas negara di Universitas Negeri Padang. Pertanyaan saya simpel Bapak dan Ibu, dan kemudian saya menjelaskan latar belakang kenapa pertanyaan itu yang ditanyakan. Pertanyaannya adalah, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-Bapak maksudnya. Pertanyaannya adalah siapakah the people, the great people behind the scene yang selama ini menginspirasi, memotivasi, yang tidak tampak di luar, tetapi sudah memberikan, membantu bapak-bapak dalam mencapai titik kelas balik sebagai entrepreneur. Padahal awalnya tidak terlahir sebagai entrepreneur. Mungkin bakat juga tidak banyak terlihat waktu itu. Seperti itu. Tetapi sekarang walaupun tidak mesti pengusaha 100% begitu ya Bapak ya, berasal dari akademisi dan juga pengusaha, tentu adalah ada the great people behind the scene. Nah, siapa-siapakah saja orangnya itu, klasifikasinya seperti apa begitu. Mungkin bisa dipersiapkan dulu jawabannya Bapak Dian dan Bapak Agus, dan sementara itu kami sampaikan acara International Seminar on Entrepreneurship and Creative Economy ini Bapak dan Ibu terselenggara karena kerja keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh dan ikhlas lillahi ta'ala dari para great people behind the scene dari Starcom. Jadi yang nampak ini hanya mewakili saja Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, karena tadi keterbatasan Zoom. Jadi mungkin bisa saya tampilkan di Instagram ini. Dari people-nya tentu ada, kebetulan Bu Erisa juga pembicara, dan beliau telah berendah hati membantu kami sebagai moderator dan panitia juga. Jadi di Instagram, kalau Bapak ada waktu, silakan berkunjung ke Instagram Starcom dan menyapa, kalau secara acak aja, people behind the scene, ya baik ada beliau sebagai pemateri, ada juga yang sebagai panitia, ada juga yang sebagai pengurus, ada juga yang sebagai volunteer. Nah, dan ini
the great people ini belum juga semuanya termuat. Tapi ya Allah sudah mencatat, malaikat sudah mencatat, tentunya Allah Maha mengetahui. Tapi kami mengasurnya, memperkenalkan diri. Jadi sekali lagi acara ini terselenggara karena the great people yang rata-rata usianya usia Gen Z, ya milenial sampai Gen Z ya Bapak dan Ibu. Mungkin hanya saya saja yang agak berumur sedikit muda dan yang lain jauh lebih muda dalam mendirikan komunitas ini, di mana tujuannya adalah untuk bagaimana mendapatkan pengetahuan sharing dari para ahli, dari para praktisi di luar mata kuliah di luar kampus seperti itu, dan ilmunya itu bisa di-share ke publik yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini Bapak dan Ibu. Nah, the great behind people di sini ini bisa kami bagi ke dalam 3 kategori yang membantu Stakom. Yang pertama adalah para aktivis yang memang overlap juga. Dan saya sampaikan juga, kami ini di Sarkom ini Bapak Dian, saya ini, dan kemudian ada Mas April, banyak ya, ada Sekretaris Rahayu, ini adalah junior-juniornya Pak Agus Fajar Haryadi ketika beliau masih menjadi mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang, dan saat itu menjadi mahasiswa teladan Universitas Negeri Padang, dan beliau memberikan inspirasi kepada kami. Dan bagi kami para akademik dalam kategori aktivis, ya the great people behind the scene-nya termasuk Bapak Agus Fajar Haryadi yang mengantarkan saya juga sampai saat ini. Jadi suatu kehormatan bagi kami dari panitia mengundang Bapak Agus Fajar sebagai salah satu mentor saya ketika saya masih S1 juga. Begitu. Dan kedua, para ilmuwan, para praktisi tamu begitu ya, maksudnya orang yang memang sebelumnya belum tahu, belum dikenal banyak begitu, mungkin beliau juga aktivis dan sebagainya, tetapi kita harus cepat bergaul, cepat beradaptasi seperti karakteristik kewirausahaan. Dan kebetulan saya mengenal Bapak Dian Santo Prayoga ya Pak, kita tergabung di dalam grup dosen-dosen yang membina kewirausahaan mahasiswa KIBM atau KBMI Pak? KBMI. KBMI ya Pak. Ya, kemarin apa kepanjangannya Pak? Saya lupa Pak. Saya grogi. Apa kepanjangan KBMI Pak? Kompetensi Bisnis Mahasiswa Indonesia gitu ya Pak ya. Manajemen Indonesia ya. Ya, semoga dengan kegiatan ini maka muncullah great people yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi intinya kami banyak sekali great people behind the scene walaupun hanya yang muncul ke layar sedikit seperti itu. Nah, untuk usaha Pak Dian yang bergerak juga di bidang kesehatan dan di bidang kuliner tadi, dan Pak Agus Fajar yang fokus di bidang technopreneur, mungkinkah kami tahu siapa sajakah atau kelompok seperti apa sajakah yang sudah menjadi the great people behind the scene-nya untuk kesuksesannya di bidang entrepreneur selain akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Leni Marlina, Co-Foundation Stakom Indonesia. Baik Bapak Dian Santo dan Bapak Agus, pertanyaan dari Ibu Leni. Untuk kedua Bapak, kami persilakan. Monggo Pak Dian. Saya dulu ini. Saya lagi mikir soalnya. Oke. Ya. Jadi inspirasi bisnis itu ya ada sesuatu yang ini ya. Jadi kalau kita runut ya, orang tua saya, bapak saya pegawai BUMN, ibu adalah seorang guru ya. Tetapi saya punya nenek ya. Jadi kalau kakek dari ibu ya, keluarga ibu itu lurah kepala desa ya. Kalau dari bapak itu adalah ini kakek saya itu adalah ini penjaga makam, juru kunci gitu. Tetapi dan beliau itu adalah juga seorang pengusaha juga ya. Tapi pengusahanya adalah dia adalah tukang potong di pasar gitu. Jadi selain jadi juru kunci, beliau adalah itu, saya hanya dapat ceritanya karena saya tidak ketemu beliau karena saya kecil,
beliau sudah meninggal. Jadi saya dapat ceritanya, saya dapat kalau barbershop ya kalau sekarang ini ya, tukang kerennya ini ya gitu. Tetapi nenek saya itu memang beliaunya adalah seorang pedagang ya. Jadi beliau pedagang. Bagaimana saya melihat beliau ini ya, dia mulai berdagang sembako ya kan, kemudian melayani sebuah ini dia kontrakkan sebagian rumahnya, kemudian dia layani. Jadi dia support system terhadap jualan soto ayam gitu ya, mulai dari beras, mulai dari kemudian kelapa, kemudian gula dan sebagainya. Jadi inilah support system dari sebuah bisnis itu. Jadi saya melihat itu adalah sebuah inspirasi ya. Tentunya kalau sekarang ketika saya belajar sampai di sini ya, saya mengenal para pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya mendorong saya bagaimana dulu memulai bisnis, tapi sejak kecil seperti itu. Tapi juga waktu kecil, jadi ibu saya itu ketika jadi guru, beliau juga tidak hanya guru saja, tapi dia juga melayani pemesanan kue, kemudian jadi kalau ada acara di sekolah itu dia yang bagian masak dan sebagainya. Makanya kalau saya ya terus terang, saya dulu nggak bisa masak terang bulan, itu nggak bisa. Waktu saya jualan terang bulan punya 7 outlet, saya 0 nggak bisa masak terang bulan. Baru sekarang ini saya bisa gitu. Ya, terang bulan atau martabak manis itu baru bisa ya, baru-baru ini aja, saat pandemi aja. Saya karena sukanya makan ya, karena sekarang pandemi kita membatasi waktu 2020, akhirnya saya bikin sendiri, akhirnya berhasil juga. Kalau dulu saya tidak bisa, saya ada tim sendiri, ada tim risetnya dan semuanya gitu. Ya, itu adalah orang-orang yang menginspirasi ya gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kita bisa tarik. Kalau kita lihat, saya bisnis itu saya selalu ingat seorang mentor saya ya, itu ada namanya, kalau Anda bisa baca bukunya juga bestseller, dan saya mengikuti ini ya trainingnya beliau juga, itu adalah Mas Jaya Setiabudi ya, atau Mas J, itu yang punya foundernya Yuk Bisnis. Itu adalah motivasi seorang mentor bisnis yang benar-benar mendorong, dan bagaimana bisnis itu bukan hanya memepetkan usaha, tapi juga ketika sudah dibuka ya, itu juga bisnis itu juga sudah bisa menjadi kita setting bagaimana perhitungannya. Jadi kalau sudah bisnis kita harus benar-benar perhitungan. 1 rupiah pun kita harus hitung gitu. Waktu 1 menit pun kita harus hitung gitu. Itu yang namanya ini ya. Dan saya juga banyak belajar kepada teman-teman UKM yang ada di Jawa Timur ya, yang menjadi ini ya partner, yang menjadi rekan kolaborasi di Jawa Timur, mulai ada 38 kota kabupaten yang sekarang ini ya berkolaborasi mengembangkan di Asosiasi UMKM Jawa Timur gitu. Dan terkait dengan ini ya pandemi ini ya, saya mau belajar kepada ini ya Mas Yuswo ya, terkait dengan dunia marketing ya, Yuswadi itu adalah hal-hal yang saya pelajari gitu. Jadi saya terinspirasi kegiatan Starcom ini sangat luar biasa. Mungkin kita juga nanti bisa kolaborasi ya ke depan dengan Pak Agus, Bu Leni, Bu Erisa. Amin. Di akhir mata kuliah saya yang saya pegang ya, mata kuliah kewirausahaan juga di bidang kesehatan ya, itu di akhir perkuliahan kita juga ada kan yang namanya Pentusias ya. Itu di tahun 2020 kemarin kita undang mulai dari alumni, juga alumni yang berusaha, kemudian praktisi ya kan gitu, sampai dengan bagaimana dia mengubah sampah menjadi kopi ya. Jadi dia ngopi itu bukan hanya bayarnya bayar uang, tapi kopi bayarnya bayar dengan sampah gitu. Dia program seperti itu, ada namanya Mas Novian, itu dari Banyuwangi, itu luar biasa itu.
Mungkin kapan-kapan bisa sharing. Beliau sangat suka untuk berbagi ya. Kalau secara offline kita bisa berbagi cara membuat kopinya. Kalau secara online ya ilmu-ilmu bisnisnya kan gitu. Itu teman-teman kami di Banyuwangi ya, dan teman-teman di Surabaya yang punya berbagai bisnis ya, itu yang bisa menginspirasi bagaimana bisnis ini masih berjalan ya. Jadi sekarang ini karena saya bisnisnya selain ini ya, bisnis kuliner yang masih jalan eksis mulai tahun 2013 ya, itu adalah di sambal pecel ya. Saya masih kirim sambal pecel ya yang rutin, dan kebetulan masa pandemi ini pesanan menurun karena Jakarta kan waktu itu adanya PPKM dan sebagainya, karena dulunya bukanya di mall gitu. Jadi sambal pecel saya tidak melayani yang kapasitas kecil, jadi saya melayani yang besar-besar aja, karena dengan kesibukan ya, pendampingan di dinas kesehatan, karena 2021 ini saya sudah mulai keluar, saya sampai ke Bima ya, untuk mendampingi dinas kesehatan kabupaten untuk mengawal rencana kerja ya tahun 2022. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, bagaimana saya bisa dorong ya, dan konsisten dengan bagaimana bisa berbagi dengan di dunia wirausaha, kemudian juga masih menjalankan usaha, kemudian juga masih mengajar ya. Kalau bidang saya memang di manajemen pelayanan kesehatan, jadi memang core saya di marketing ya, Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Jadi itu yang, dan marketingnya unik, karena marketing yang saya marketing ini adalah marketing rumah sakit. Itu kan bagaimana itu lah, itu nanti bisa kita ini ya diskusikan lebih lanjut kalau dengan topik bagaimana pemasaran di bidang jasa pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dian. Baik, Pak Agus, kami sedang menunggu jawaban dari Bapak. Silakan Pak Agus. Ya, luar biasa ini Pak, dengarkan paparan ini. Hanya siapakah the great people ya, seorang tim seharusnya tidak jauh-jauh gitu. Rasulullah itu kan sudah menjadi role model. Terkadang kita yang meninggalkan itu potensi itu. Jadi Allah kan pedagang ya. Artinya apa? Allah kenapa menurunkan Rasulullah itu di Arab, kemudian secara sirot juga beliau seorang pedagang, karena memang ya mungkin sebagian sudah tahu bahwasanya kalau ada 10 pintu rezeki, 9 itu dari pedagang gitu loh. 1 itu dari pegawai gitu. Maka ya sama, ya mungkin samalah nih, Pak Dian juga pegawai, saya juga pegawai itu. Kalau pegawai itu bisa juga ya pegawai itu hidupnya itu teratur dan terukur gitu. Artinya apa? Ya memang teratur gitu loh. Tiap bulan dapat misalnya gitu. Tapi yakinlah pemerintah sudah mengukur, ketika pangkatnya naik, utangnya juga naik gitu. Segala macam gitu. Nah, otomatis untuk support itu ya kita harus usaha, harus berdagang gitu. Nah, terus untuk berdagang itu seperti dari resume, kalau saya lihat banyak sekali pertanyaan ini intinya adalah rata-rata menurut saya butuh sebuah artinya pencerahan motivasi yang banyak, artinya penguatan kepada ya rekan-rekan mahasiswa semuanya, karena rata-rata ini masih ragu maju untuk memulai bisnis, takut gagal segala macamnya. Intinya butuh sebuah penguatan. Nah, untuk bagaimana kita bisa itu ya kita harus melihat seperti tadi, apa sih orang yang ingin kita tiru profilnya itu. Misalnya Sandiaga Uno, kenapa dia bisa punya aset sampai triliunan kemarin itu ya karena dia cari perusahaan-perusahahan yang sudah mau kolaps, mau bangkrut, kemudian ini sini tak sehatkan gitu. Setelah sehat nanti saya minta sahamnya 20% gitu atau berapa persen gitu kan. Karena memang dia memiliki kemampuan untuk itu gitu. Nah, jadi
kuncinya adalah kita sering banyak-banyaklah membaca biografi, dan kalau saya mungkin pernah menemukan ya sebuah buku judulnya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar gitu. Dan itu menurut saya adalah sebuah modal hidup, bukan sekedar modal untuk berwirausaha saja. Ketika kita bisa berpikir dan berjiwa besar, insya Allah apapun yang ada di depan kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu akan menjadi sebuah anugerah untuk kita gitu loh. Sakit pun itu akan menjadi anugerah. Gagal dalam bisnis pun itu akan menjadi sebuah nikmat gitu loh. Nah, intinya ya sebenarnya dalam kajian Islam sudah cukup banyak. Cuman mungkin akan lebih secara juknisnya itu ada di buku itu. Silakan dicari buku Dale Carnegie, tidak salah itu. Mungkin sudah tahu. Itu bukunya sangat bagus menurut saya untuk menimbulkan sebuah motivasi. Dan mungkin ketika bisnis ya Pak Dian, pasti kita akan berhadapan dengan berbagai macam tipe mungkin karyawan, mungkin tipe mitra kita, mungkin tipe kompetitor bisnis kita. Insya Allah dengan bisa berpikir dan akan menjadi sebuah modal bagi kita, gitu. Modal ya untuk menghadapi masalah-masalah besar itu. Dan mudah-mudahan semuanya, kan saya langkah berikutnya adalah tidak selesai di seminar ini, gitu. Maka segeralah bergabung di komunitas. Misalnya Pak Dian ini pasti punya banyak nih stok nih, stok komunitas gitu. Maka kalau bisa ajak Pak Dian, ajak saya dong ikut ke komunitas bisnis. Walaupun mungkin yang lain sudah punya bisnis besar, silakan kita jadi penonton dulu, lihat dulu diskusinya. Itu akan menjadi sebuah, ternyata diskusi para pebisnis itu seperti ini gitu. Ada yang mengatakan kalau kita dekat-dekat ke penjual, kalau dulu ada zamannya minyak tanah ya, gitu. Maka kalau dekat-dekat dengan penjual minyak tanah, kita akan kebagian baunya minyak tanah. Cuman kalau kita sering berkumpul di toko parfum ya, maka setelah keluar dari sana kita akan kebagian aroma parfum itu. Nah, kita sudah gabung ke dalam komunitas para pebisnis, insya Allah walaupun mungkin kita belum melakukan action untuk membuka bisnis itu, kita sudah akan mendapatkan sebuah penguatan. Kembali mungkin kalau menurut saya sih tidak usah jauh-jauh, tirulah Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik. Kemudian kita carilah juknisnya dengan contoh-contoh orang-orang sukses yang sudah membuat biografi. Seperti Pak Dian Santo tadi, mungkin kalau bisa bertahan di era pandemi ya udah kita harus ikuti dia. Kalau tembus sampai bisa dapat nomor HP-nya, kalau bisa langsung bisa komunikasi, itu langkah berikutnya. Saya minta dibantu segala macam. Insya Allah kalau berniat nanti akan ketemu, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Erisa. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian dan peserta yang berbahagia, demikianlah dua materi yang telah disampaikan oleh dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dian Santo Prayoga dan Bapak Agus Fajar Haryadi. Dan dengan terjawabnya pertanyaan dari Ibu Leni Marlina tadi, maka berakhir juga sesi kita pada siang hari ini dengan dua materi yang telah diberikan. Dan terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan atas waktu yang diberikan oleh Bapak Dian Santo Prayoga dan Bapak Agus Fajar Haryadi. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya serta peserta yang berbahagia yang pada siang hari ini masih stay di sini. Baik, sebagai kesimpulan kita pada sore hari ini, nah udah sore ini masalahnya, tidak siang lagi, bahwa tidak ada kata untuk menunda. Jika kita memiliki sesuatu yang ingin kita lakukan, lakukanlah. Dan jadikanlah di sekitarmu sebagai penyatu, penyemangat. Tentukan fashionmu dalam berwirausaha dan terus-terusan pantang menyerah di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dian Santo Prayoga, Pak Agus Fajar Haryadi. Saya Risa Kurniati, moderator pada siang hari ini, menyerahkan kembali acara ini kepada MC kita, Ibu Rahayu. Ibu Rahayu, kami persilahkan. Ibu Rahayu? Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf sebelumnya belum bisa munculkan kamera. Ya, begini Mbak Risa, Pak Dian, memang di komputer satu itu memang tidak bisa dikamerakan. Seperti itu sebenarnya saya tadi juga begitu. Jadi suara MC-nya aja ya, MC ya. Enggak.
Enggak, wajahnya enggak. Gini Iya. aja, tidak pakai virtual background bisa itu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa dari pagi tadi ya, dari WA dan peserta kita yang sampai sore ini bertahan gitu. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, salah satunya Bu Erisa, dan moderator dari pagi tadi juga ada Kak Asmi dan juga Juni ya. Besok kita mulai lagi dan informasi lebih lanjut nanti kita share lewat WhatsApp. Ya, itu mungkin untuk terakhir, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian, terima kasih Oke. Pak Agus, Ibu Sama-sama Leni. semuanya. Oke, Mbak Ayu tolong dimatiin recordnya dulu, mungkin kita akan ada pembicara yang berbicara, recordingnya aja yang dimatikan.